Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Awalan qabla kulli syai' hayya bina nashkuru ilallahi azza wa jalla allazi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta qadarna al-ijtima'i wal ikhtifal fi hadzal makani mubarak. Salatan wassalaman da'imaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalan nas minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ila siratim mustaqim. Wala ansha askuruka ila ra'isil jalasa ala iyaya fursah lian aktuba amama tijaha hadratikum bil. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Salah satu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas dari mata kuliah pengembangan masyarakat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoi tugas ini, amin ya rabbal alamin. Besertakan salam berbuah keimanan semoga selalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, perkenalkan sebelumnya nama saya Alexandra dan saya dari Universitas Islam Negeri Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Ukuran Perencanaan Program. Langsung saja kita ke pembahasan. Di poin pertama itu ada ukuran perencanaan program. Untuk mengetahui sejauh mana perencanaan program yang dirumuskan itu telah baik, berikut acuan ukurannya. Yang pertama ada analisis fakta dan keadaan. Perencanaan program yang baik harus mengungkapkan hasil analisis faktanya dengan keadaan yang lengkap. Karena itu diperlukan kegiatan pengumpulan data dari berbagai pihak. Yang kedua ada pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan. Dan yang ketiga jelas dan menjamin kebutuhan. Yang keempat merumuskan tujuan dan pemecahan masalah yang menjanjikan kepuasan. Yang kelima menjaga keseimbangan, yaitu artinya perlu ada pemerataan kegiatan dan waktu pelaksanaan, harus dihindari kegiatan-kegiatan yang terlalu besar. Yang keenam, pekerjaan yang jelas. Pekerjaan yang jelas, ia mencakup yang pertama masyarakat penerima manfaatnya, yang kedua tujuan, waktu dan tempatnya, yang ketiga metode yang digunakan, dan yang keempat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta yang kelima pembagian tugas dan kegiatan harus dilaksanakan oleh setiap kelompok. Yang kedua ada legitimasi perencanaan program. Legitimasi itu adalah penerimaan atau pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk pemerintah membuat dan melaksanakan keputusan pihak. Legitimasi menyangkut hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau masyarakat. Yang pertama ada objek legitimasi. Menurut Andrain, ada 3 objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar sistem politik tetap berlangsung dan fungsional. Yaitu yang di poin A, masyarakat politik atau krisis identitas. Yang kedua di poin B ada hukum atau krisis konstitusi. Yang di poin C lembaga politik atau krisis kelembagaan. Di poin D pemimpin politik atau krisis kepemimpinan. Dan yang ke E kebijakan atau krisis kebijakan. Di poin kedua
kadar legitimasi. Berdasarkan jumlah dukungan, maka kewenangan dikelompokkan menjadi A, yaitu pralegitimasi, B, berlegitimasi, C, tak berlegitimasi, dan yang D, pasca legitimasi. Di poin ketiga, cara mendapatkan legitimasi. Cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi itu, yang pertama simbolis, yaitu memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, dan kepercayaan. Yang kedua, material atau instrumental, yaitu menjanjikan dan memberikan kesejahteraan masyarakat serta menjamin kebutuhan dalam bermasyarakat. Di poin ketiga yaitu prosedural, misalnya penyelenggaraan pemilu dan lain-lain. Di poin keempat, tipe legitimasi. Berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, maka legitimasi dikelompokkan menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama legitimasi tradisional, yaitu legitimasi yang diperoleh berdasarkan keturunan pemimpin. Yang kedua, legitimasi ideologi, yaitu pemimpin yang dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. Yang ketiga atau C, legitimasi kualitas pribadi, misalnya pemimpin yang dilihat dari karisma, penampilan pribadi, ataupun prestasi. Di poin ke D, legitimasi prosedural, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan di poin ke E, legitimasi instrumental, yaitu legitimasi yang menjanjikan dan menjamin kesejahteraan. Setelah penjelasan saya di atas, muncullah beberapa pertanyaan permasalahan. Yang pertama, sebutkan beberapa acuan untuk mengukur suatu perencanaan program. Yaitu dalam melakukan pemberdayaan program itu harus dipahami terlebih dahulu, yaitu yang dipahami itu beberapa aspek-aspek penting supaya tindakan pemberdayaan yang kita lakukan bisa terlaksana dengan maksimal. Pemberdayaan program pula tidak semata-mata hanya memberikan penyuluhan atau hanya memenuhi kebutuhan alat pengembang saja, namun harus juga memperhatikan aspek seperti kekurangan apa saja yang di dalam komunitas tersebut. Kemudian, apa yang benar-benar dibutuhkan oleh program tersebut, serta memahami bagaimana visi misi dari komunitas tersebut. Dengan adanya pengetahuan seperti pemahaman tentang visi misi program, kekurangan-kekurangan yang dialami oleh program, serta peralatan apa saja yang dibutuhkan oleh penunjang perkembangan program, maka mengaplikasikan pemberdayaan program itu bisa dilakukan secara efisien. Selanjutnya muncul pula pertanyaan, apakah legitimasi itu menjadi penting untuk pemimpin pemerintahan? Ya, pasti sangat penting, karena yang pertama, legitimasi itu akan mendatangkan kestabilan politik dari kemungkinan untuk perubahan sosial. Yang kedua, pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pihak yang berwenang akan menciptakan pemerintahan yang stabil, sehingga pemerintahan dapat membuat dan melaksanakan keputusan dan menguntungkan masyarakat umum. Yang ketiga, pemerintah yang memiliki legitimasi akan lebih mudah mengatasi permasalahan daripada mengatasi yang kurang pendapat legitimasinya. Baiklah, usai sudah pemaparan materi dari kelompok saya, selanjutnya saya akan menyimpulkan pengembangan masyarakat itu adalah program yang melibatkan masyarakat yang tidak berdaya, sehingga nantinya mereka memiliki kehidupan yang lebih baik dalam program pengembangan masyarakat. Untuk melaksanakan hal tersebut, ada beberapa prinsip dasar yang dapat digunakan, seperti program berencana, pembangkitan tekad, bantuan teknis, dan pemanduan. Program pengembangan masyarakat ini pula di Indonesia dapat dilaksanakan dihindari berbagai macam dimensi pembangunan yang meliputi dimensi anatometik, dimensi fisiologis, dan dimensi
behavior testis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.